Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghadiri undangan saya untuk diseminasi budaya positif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Lalu, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu, 5, posisi kontrol, dan 6, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Lalu yang pertama ini kegiatan pematiknya ya. Kegiatan, cobalah saya tunjuk siapa ya. Misalnya Pak Adi dan Pak Dadi. Pertama, Pak Adi adalah A misalnya, yang bertugas untuk mengepalkan tangan. Lalu yang kedua, Pak Dadi sebagai rekannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Pak Adi. Nah itu. Terus pertama itu cobalah jawab pertanyaan berikut ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Terus mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepalan tangan Anda? Bisa dipraktekkan nggak Pak Dadi? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, Pak Adi sebagai A dan Pak Dadi sebagai B ya. Nah, Pak Adi mengepalkan tangan karena di tangan Pak Adi itu misalnya ada rahasia yang tidak boleh orang lain tahu, atau Pak Adi tuh pengen bercerita tapi nggak tahu ke siapa, seperti itu. Nah, coba sekarang Pak Dadi dan Pak Adi mempraktekannya. Sekarang Pak. Besok. Pak Adi, boleh tahu nggak itu yang di dalamnya apa? Nggak boleh. Sedikit aja dong. Jangan dong. Pak Luci. Ayo, sedikit aja. Rayu yang bagus lah. Nah, baik, Mas Adi pun lagi nanti sore. Ya. Nah, Bisa enggak? Dikasih Nanti saya kasih doa aja supaya Pak Adi dipercepat mendapatkan jodoh ya nanti. Boleh. Boleh dibuka. Boleh. Oh ya. Oke. Terima kasih Pak Adi dan Pak Dadi sudah mempraktekannya ya. Nah itu sebagai contoh ya. Nah untuk kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang peran kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut Bapak Ibu yang mengontrol, memegang kendali dan kontrol itu untuk membuka tutup itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri ya Pak Adi ya. Pak Adi sebagai mengontrol agar rahasianya tidak diketahui orang, dan Pak Dadi sebagai temannya untuk merayu agar berhasil untuk membuka rahasia dari temannya. Nah, teori kontrol ini dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Lalu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini lanjut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Yang pertama, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu
mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Lalu ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tentu tentang realitas. Nah, ini ada stimulus, teori stimulus dan teori kontrol. Misalnya, realitas kebutuhan kita tidak akan sama dengan realitas kebutuhan dengan teori kontrol ya. Tentunya realitas di teori kontrol itu tiap orang itu berbeda-beda. Lalu stimulus kontrol mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu stimulus respon mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di teori stimulus respon ini mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita, berarti itu kan kita memaksa orang lain itu harus satu pandangan dengan kita ya. Namun di sisi lain kita juga tidak bisa dipaksakan seperti itu. Di teori kontrol itu kita yang malah berusaha untuk memahami pandangan tentang dunia yang luas seperti itu. Lalu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalnya perilaku buruk ini biasanya di siswa kita ya. Siswa kita kan itu banyak, kadang ada beberapa siswa itu yang datang terlambat. Kita hanya melihat perilaku buruknya saja. Misalnya terlambat, ya udah terlambat ya dihukum seperti itu. Namun kita tidak tahu tujuan mereka itu apa, sebabnya apa. Sebab dari keterlambatan datang ke sekolah itu seperti apa. Nah, di teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, mungkin kita hanya menyalahkan aja ke anak itu bahwa terlambat datang ke sekolah. Nah, tapi di teori kontrol ini, misalkan si anak itu terlambat, tapi mereka memiliki tujuan. Misalnya tujuannya tadinya sebelum berangkat ke sekolah itu membantu orang tua berdagang atau tujuan mungkin ya Pak, latar belakangnya Mas. Apa sama aja tujuan sama latar belakang? Saya kurang paham. mungkin kalau dari ini mah tujuannya Bu ya. Gitu Itu tujuannya iya tujuannya ya. atau latar belakangnya lah seperti itulah, latar belakang si anak itu apa tujuan si anak itu mungkin ada beberapa yang terlambat itu tujuannya apa, latar belakangnya mungkin ya Bu ya tadi ya, Ya, sama latar belakang. mungkin ya. Ya sama aja lah mungkin ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Nah, mungkin kita sebagai guru ya, kita bisa mengontrol si anak tersebut. Namun nah, untuk di teori kontrol itu kita bisa mengontrol diri sendiri. Begitu. Lalu saya mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Lalu pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Lalu kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Nah, untuk di model berpikir menang kalah ini mungkin di setiap ada apa ya lomba atau pertandingan itu di stimulus respon itu harus ada menang kalah. Memang kan harus sportif ya, ada yang menang ada yang kalah atau meskipun draw juga ya. Lalu untuk untuk berpikir model menang-menang ini harusnya tidak ada seperti itu ya, menang-menangan lah seperti itu. Jadi nanti kan ada gap lah antara teman sama teman, jadi pengen menang sendiri seperti itu ya. Egois ya seperti itu. Next. Nah, untuk selanjutnya makna kata disiplin dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan
kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu dengan dari Diana Gosen dalam bukunya, Diana mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, atau artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disiple, apa gitu ya, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu dari beberapa teori ya, ada 3. Yang pertama yang sekarang kita sedang lakukan itu di model profil pelajar Pancasila. Nah kebetulan di ini tuh ada beberapa kesamaan ya, dari primary years program dari Ibo. Nah untuk ada lagi 9 pilar karakter. Nah ini hampir semuanya mendekati ya. Misalnya yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini sama dengan di 9 karakter ya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah itu hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Lalu mandiri juga di program primary years itu ada mandiri. Nah untuk di 9 karakter juga ada kemandirian dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya di profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong juga ada di 9 karakter ya. Lalu kreatif juga ada di primary years juga ada kreatif. Next. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama itu keterampilan hidup dapat dipercaya lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lalu petunjuk hidup, peduli penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, dan pemecahan masalah. Lalu the 7 essential virtues. Pertama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan dan toleransi, dan keadilan. Nah inilah beberapa proyek nilai-nilai kebajikan ya yang ada. Nah ini proyeknya ada sekitar 40 ya, 40 proyek nilai-nilai kebajikan. Kelihatan nggak Pak Dadi? Kelihatan ya. Nah ini proyeknya ada 40 ya, mungkin akan terlalu banyak jika dijabarkan. Next Pak. Nah yang kedua itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah teori ini banyak ya, sedang kita jumpai di banyak sekolah. Kadang ada yang misalnya siswa terlambat nih, ada yang biasanya sama yang bagian kedisiplinannya Bu ya, disiplinan itu ada yang biasanya di push up seperti itu ya Bu ya, suruh menyiram seperti itu ya Bu ya, pada dia. Nah itu dari bukunya Diana Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, untuk yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah misalnya ya, saya kasih contoh aja satu untuk dari identitas gagal yang berupa hukuman. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka waktu panjang. Misalnya korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya apa? Sesuatu yang harus terjadi dari restitusinya merupakan pilihan. Lalu identitas gagal selanjutnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar lipas kesalahan. Dampaknya pada murid itu akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Nah, yang pertama dari konsekuensinya itu anak akan belajar taat peraturan. Yang restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, untuk ini ya, biasanya yang terlambat itu apakah kalau misalnya anak terlambat itu kita akan tanya dulu apa dulu masalahnya, kenapa mereka terlambat, lalu tidak langsung kita memberi hukuman ya ke anak tersebut. Kita harus cari dulu permasalahannya apa, datang terlambat seperti itu. Nah, untuk pemecahan masalahnya itu anak juga bisa nanti belajar mengatur waktu, misalnya ya, mengatur waktu dalam ketika akan berangkat sekolah seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya. Next aja Pak. Nah, ada nggak di sini yang menghukum anak tapi pakai penghargaan? Pernah. Ya, seperti apa Bu Ina? Ya. Seperti apa dihukum oleh penghargaan? Hukum dengan penghargaan. Yang lain aja. Nah, lanjut aja Bu ya. Nah, ya. Pernah ya Bu ya? Pernah ya, bagus. Ya, maksudnya dihukum itu kayak gini, penghargaan, ngasih penghargaan. Hukuman biasanya kayak gini. Kalau melakukan hal ini lagi, misalnya enggak, nanti ada rewardnya. Oh iya, nanti ada rewardnya, berarti kalau tidak melakukan hal tersebut lagi, seperti itu lagi ya Bu ya. Ya. Tapi nanti itu jadinya kebiasaan. Ya, jadi dari diri sendiri ya, betul Bu. Terima kasih Ibu Ina ya. Ini dihukum oleh penghargaan itu menurut Alfie Kochen. Ini orang Jerman, biasanya ada Kochen ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu pengaruhnya itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita misalnya menghukum anak dengan penghargaan itu, biasanya si anak itu makin ngelunjak ya Bu ya. Ya, biasanya jadi anak itu berharap selalu ada penghargaan, misalnya jadi bukan dari iya, sendiri, tetapi mau imbalannya itu sendiri. Iya, pengen ada imbalannya lah, seperti itu ya. Nah, lalu penghargaan itu tidak efektif. Nah, seperti tadi ya Bu ya, tidak efektif ya tadi ya. Lalu penghargaan merusak hubungan. Mungkin untuk penghargaan merusak hubungan itu, jadi si anak lain itu pengen orangnya bikin kesalahan supaya diberi penghargaan ya, seperti itu ya. Jadi akan merusak hubungan misalnya dengan temannya. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan,
Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Nah, penghargaan menurunkan kualitas ini ya kita sebagai guru, kita semua sebagai guru ya akan turun kualitas kita sebagai guru kalau misalnya ngasih penghargaan terus ya. Lalu penghargaan mematikan kreativitas, lalu penghargaan menghukum, atau selanjutnya motivasi dalam diri intrinsik. Next, enggak. Nah, yang ini sebuah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama, restitusi memperbaiki hubungan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat keadaan diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang selanjutnya, restitusi menguatkan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Enggak, Pak? Menurut saya kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama di suatu komunitas ya, Yeah. kelas. Tapi kalau untuk peraturan itu waktu harus ditaati dan ditepati. Yeah. Saya ingin Yeah. kesepakatan kalau peraturan itu harus wajib Ditepati. Mungkin ada lagi, Bu Ina? Ya, jadi kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Oh iya, betul, Jadi Bu. bukan dari hati sendiri ya. Jadi dalam pelaksanaannya anak merasa terpaksa dan bukan karena kesadaran sendiri. Ya. Gitu. Kalau keyakinan kelas itu yang aturan yang dipositifkan. Jadi mindset siswa itu lebih ke positif dan menjadi motivasi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Gitu. Itu sifatnya tentu saja yang universal yang bisa dilakukan oleh satu kelas itu. Gitu. Jadi udah kesepakatan di kelasnya ya, itu. Kesepakatan di kelasnya, misalnya nggak boleh pegang HP, itu kan aturan ya, atau bawa HP. Tetapi kalau misalnya keyakinan kelas, HP gunakanlah seperlunya. HP digunakanlah seperlunya, atau HP digunakan saat diperlukan dan Dibutuhkan lah gitu. Ya, Ketika dibutuhkan saja seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, betul ya, seperti tadi Bu Ina dan Pak Sani jabarkan, bahwa keyakinan kelas itu apa yang kita yakini di dalam komunitas atau di kelas ya, dan itu disetujui bersama-sama. Nah, untuk peraturan itu mengikat dan memaksa. Harus seperti itu ya, harus dikerjakan. Beda dengan keyakinan kelas. Next. Nah, untuk tahapan menciptakan program keahlian, program kebajikan. maaf Bu. Ini nyangkut, ini ada kabel Bu. Belum Bu. Ini nyangkut kabel Bu, ada kabel sini Bu. Aduh. Yang pertama, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Lalu curah pendapat dalam kelompok. Lalu sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama.
Lalu buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah tersebut atau di kelas Anda. Nah, untuk wali kelas biasanya kan ada apa ya? Awal masuk itu ada apa? Ada membuat dulu keyakinan kelas ya sebelum masuk kelas. Biasanya wali kelas. Mungkin saya juga sarankan kepada wali kelas ya untuk membuat apa namanya, membuat bukan peraturan, apa keyakinan kelas ya, keyakinan kelas ini untuk disepakati bersama di kelas. Tapi kalau BK sih sudah terbiasa ya Pak ya? Kalau BK ya sudah terbiasa dengan keyakinan kelas dulu ya sebelum memulai pelajaran ya. Misalnya keyakinan kelas itu kalau di peraturan itu kan hampir saya lihat juga ada banyak kata-kata yang kurang positif. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan ya. Jadi kalau di keyakinan kelas itu dirubah ke arah yang positif. Misalnya jagalah kebersihan seperti itu ya. Jagalah lingkungan seperti itu. Nah, jagalah kebersihan dan jagalah lingkungan itu sudah mencakup dilarang buang sampah seperti itu. Karena kata-katanya itu dipositifkan. Lanjut, Pak. Lalu pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas akan lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang lebih universal. Jadi luas ya Bu ya, kalau tadi seperti Bu Ina ada universal katanya ya. Bisa diterima banyak orang. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk bahasa yang lebih positif ya. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, untuk keyakinan di kelas ini jangan sampai terlalu banyak, misalnya 40 keyakinan kelas. Nah, itu akan membuat kita juga bingung ya di kelasnya. Misalnya di kelas itu membuat kelompok saja. Kelompoknya ada 4 atau 6 orang, 4 atau 6 kelompok lah per baris seperti itu. Nanti dibuat per baris itu dua keyakinan kelas misalnya seperti itu. Jadi hanya 8 keyakinan kelas misalnya seperti itu. Tapi Pak, kalau untuk boleh langsung tanya? Oh, boleh Bu, boleh. Ya, lanjut aja Bu. Boleh Bu. Ya, gak apa-apa Bu. Ya, tadi kan kelompok-kelompok ya Pak ya? Ya. Apa tidak langsung dalam satu kelas untuk mengefektifkan waktu itu kalau kelompok-kelompok kan hanya kelompok itu aja. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan universal dalam keyakinan kelas dalam satu kelas Pak. Karena kan harus semua namanya keyakinan kelas itu disetujui oleh semua yang ada di kelas tersebut. Ya. Gitu, Pak. Ya, betul. Gimana itu, Pak? Bisa saja Bu seperti itu. Maksud saya seperti ini, dibuat kelompok itu kita butuh diskusinya di kelas itu. Agar di kelas itu suasana komunikasi dengan teman-temannya itu hidup. Seperti itu. Jadi misalnya kelompok si A ada bahasa yang negatif di keyakinan kelas tersebut. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi, oh ini bahasanya negatif, misalnya tidak buang sampah sembarangan. Nanti kelompok lain menanggapi untuk berdiskusi, misalnya dijadikan bahasa yang positif seperti itu. Maksud saya itu seperti itu Bu. Jadi maksudnya dalam pelaksanaannya dibuat diskusi. Dalam. Oh ya, sama-sama Ibu. Dalam pembuatannya, ya sama-sama. Biar nggak ambigu ya Pak ya? Ya ambigu ya Bu ya. Nah itu jadi nanti di kelasnya itu membuat suasananya hidup untuk berdiskusi seperti itu. Ya, mengerti ya Pak Angga ya? Lanjut Pak Angga. Ya. Nah untuk ini ya prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas, saya kasih beberapa aja ya.
Nanti bisa mungkin diterapkan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Yang pertama itu mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Lalu mencatat semua masukan para murid di warga di papan tulis atau kertas. Nah, biasanya kita dalam pembuatan keyakinan kelas ini berdiskusi ya Bu ya. Seperti tadi diskusinya, ya menurut saya sih seperti itu, ingin diskusinya hidup. Jadi dibuat kelompok agar semua orang juga memahami mana bahasa yang negatif dan bahasa yang positif. Nanti kelompok lain juga bisa menanggapi seperti itu. Nanti ditempelkan di papan tulis atau board. Lalu nanti anak-anak bisa menanggapi mana kata-kata yang atau kita juga bisa memisahkan. Oh ini loh kata yang negatif, ini kata yang positif. Nanti dipisahkan seperti itu keyakinannya. Pak, kalau misalnya Ya. begini Pak, saya punya ide ya Pak ya. Kalau misalnya itu kan diskusi ya Pak ya? Ya, diskusi Bu. Diskusinya per kelompok ya Pak ya? Iya, per kelompok. Oke. Kalau misalnya itu bisa nggak Pak? Per orang ya? Kalau per orang, nanti dia punya ide dituliskan ke depan bisa nggak Pak? Boleh saja, aja ya? bisa aja Bu seperti gitu itu. ya. Nanti Jadi misalnya, tapi nanti diskusinya kalau misalnya udah ada di depan banyak, ya. terus nanti didiskusikan itu juga bisa ya? Bisa Bu. Ya. Misalnya mau per orang meskipun sekelas itu biasanya 36 ya Bu ya. Iya. Misalnya dari 36 itu didiskusikan gitu. Nanti dipilih tadi kan tidak terlalu banyak. Misalnya jangan sampai 20 keyakinan, itu bisa membuat si anak bingung, saya juga bingung gitu kebanyakan nanti, seperti itu. keputusannya Tetap keyakinannya bersama. Nanti kan ada tanda tangan si anak seperti itu ya Bu ya. Ya, dan disepakati ya Bu ya itu mah ya. Ya, makasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Next enggak? Lalu kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama, kegiatan yang tampak seperti atau tidak tampak seperti. Yang kedua, tugas saya, tugas kamu, atau tugas guru, tugas murid. Nah, ini contohnya. Iya ini Bisa dibesarin nggak Pak? agak sulit Bu. Ibunya bisa maju ke depan nih Bu. Ini mungkin kecil ya tulisannya. Dari sini juga agak kecil juga Bu ya. Nah, untuk next aja Pak, ada selanjutnya. Nah ini yang tadi ya Bu ya, tugas guru, tugas murid, bukan tugas guru, bukan tugasnya bukan gitu. Guru tugasnya bukan seperti itu. Nah itu yang pertama itu guru tugasnya, maksudnya gurunya bertugas mengajar, mendidik seperti itu. Menjawab pertanyaan, ya sama muridnya Bu. Menjawab pertanyaan, memberi nilai, atau mengatur kelas, lalu menegakkan peraturan kelas atau sekolah, dan lain-lain ya. Nah kalau tugasnya murid itu belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, lalu bertanya jika tidak paham atau mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Mungkin ada yang lain tugasnya murid, ada lagi nggak selain itu? Yang tugasnya murid, kira-kira ada lagi nggak? Nggak ada ya? Mengerjakan tugas ya, biasanya mengerjakan tugas, lalu tugas kembali, menjalankan tugasnya belum. Berarti ya mengerjakan tugas. iya, mengerjakan tugas juga ya, sama aja. Sudah ikut ke situ. Ya. Lalu selanjutnya guru itu tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Kita sebagai guru tidak boleh menyakiti anaknya, misalnya dicubit Bu, aduh ya. Dijewer itu tidak boleh ya Bu ya. Boleh dicontohkan nggak Pak? Boleh Apa? dicontohkan nggak Pak? Mencontohkan seperti dicubit gitu Bu. Coba Pak. Ya, Pak Dadi yang nyubit.
Itu kita sebagai guru tidak boleh ya Pak ya, tidak boleh menyakiti siswa seperti itu. Lalu guru tugasnya bukan memaksa untuk belajar. Guru bukan tugasnya merapikan barang-barang murid. Masa guru kita sebagai guru merapikan murid barang-barangnya ya Bu ya? Lalu guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau barang-barang atau alat tulis. Lalu guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti sama ya Bu ya? Lalu guru tugasnya bukan mengeluh. Nah, mengeluh ini kadang kita sebagai guru juga ya ada sedikit keluhan ya, terutama dalam misalnya siswa terus dengan pekerjaan yang banyak, mungkin dari administrasi yang menumpuk seperti itu ya Bu ya. Lalu guru tugasnya bukan merusak barang pribadi atau orang lain. Lalu guru melakukan tugasnya guru. Nah, ini guru tugasnya bukan melakukan tugasnya guru seperti apa? Contohnya? Murid maksudnya. Oh iya, murid Kita mungkin ya. murid. Oh iya, untuk murid. Iya. Oh iya, betul-betul untuk murid ya. Iya. Mungkin typo ya, isinya typo Pak. Nah, lalu guru tugasnya bukan memutuskan untuk teman kamu. Next Pak. Nah, yang ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin videonya di skip atau mau dilihat Bu? Nontonnya yang selanjutnya Pak Dia, bentar ya. Nanti kita tonton yang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dari kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dari kebutuhan bertahan hidup itu contohnya seperti makan ya, makan karena makan, minum itu kebutuhan yang utama ya, tidur juga karena perlu istirahat. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini agar agar kita merasa diperhatikan, ada di suatu kelompoknya, dianggap seperti itu, diakui di kelompoknya. Lalu penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuannya. Nah, ini mungkin di suatu tempat bekerja itu kita butuh sebuah pengakuan ya, kalau kita itu punya kemampuan yang lebih dari orang lain. Tentu kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpendapat itu diperlukan dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kelima itu kita juga butuh kesenangan, atau kalau bahasa gaulnya mah healing-healingnya Bu ya. Ya, karena kita kan ya. Ila mau ngajak kita healing Pak Ila. Boleh Ibu, nanti busnya dari Ibu ya. Bisa lah ya Bu ya. Nanti Ibu ini lah donatur ya Bu ya. Nah, ini untuk kesenangan ini kita kan dalam bekerja itu kan kadang banyak tekanan ya Bu ya, banyak tekanan, banyak stres lah seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi kita juga perlu healing-healing teh Bu ya. Healing. Anak buahnya ada. Ya, lanjut Pak enggak? Lalu dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, yaitu bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Menurut Dr. William, menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna.
atau kebutuhan dasar yang bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Yang kelima itu 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Biasanya ibu bapak ini kita ada di posisi mana nih? Manajer. Aman. Kita mah manajer kalau BK Pak, kita manajer. Oh, manajer di sini. Tapi kita ini Manajer. di antara manajer, Pembuat merasa bersalah mungkin ya. Aku 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. Nah, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Teman, pemantau, manajer. Ya. Saya 145. 145. Ya. Nah, lanjut Pangga. Pangga mah nomor 1 biasanya. Nah, ini mau ditonton dulu ya sebentar ya. Udah nggak ada yang ini. Hah? Mana? Innalillahi. Yang ini bukan sih? Ini saya tonton dulu ya. Apa ini ada contohnya dalam menerapkan tadi posisi kita di mana seperti itu. Kita posisi kontrol. Ya. Izin ke toilet. Mangga Ibu, mangga. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu bukan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ayo dong. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Baik, terima kasih ya. Dari pemaparan tadi, kita sebagai guru kira-kira ada di posisi mana nih ketika melihat anak datang terlambat? Sebagai Manajer ya, lebih baik kita sebagai memposisikan kita sebagai manajer di sekolah tersebut agar si anak itu bisa berbuat lebih mandiri dalam menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Lalu ini dari motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, yang pertama guru itu berbuat kalau kita sebagai penghukum itu menghardik si anak atau menunjuk-nunjuk itu kan akan menyakiti dan ini si anak membuat tersinggung si anak tersebut. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yaitu untuk berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu guru yang berbuatnya. Yang pertama, guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lalu guru sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Lalu guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kontrol dirinya ya. Next. Nah, yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, ini di skip aja Pak. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari teori kontrolnya itu, yang menstabilkan identitas itu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, dari validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita memiliki motivasi internal. Next. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas.
Yang pertama itu kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga meyakini ya kalau kita itu bukan manusia yang sempurna. Pasti kita juga memiliki kesalahan atau kekurangan dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita kadang juga kalau kita membimbing anak ya, kadang juga kita sendiri juga suka bercerita. Saya juga pernah seperti ini dulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu misalnya. Lalu yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kalau di BK ya Bu ya, biasanya kan ada asas tak bersalah, asas praduga tak bersalah ya. Nah, kita itu tidak harus, memang si anak salah, tapi kita tidak menjas anak tersebut salah. Pasti ada tujuannya anak tersebut, ada latar belakang yang melakukannya seperti itu. Nah, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Next, Bang. Nah, untuk yang validasi tindakan bersalahnya itu, pertama, setiap tindakan kita yang lakukan dengan suatu tujuan atau memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita sebagai guru ya. Namun, bila kita katakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu. Ini validasi untuk tindakan yang salah. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Nah, ini yang menanyakan keyakinan kelas. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi keyakinan tersebut tidak hanya dibuat di dalam kelas, misalnya di dalam sebuah keluarga juga bisa dibuat ya, keyakinan apa yang akan kita buat, apa yang kita sepakati dengan anak kita, seperti itu. Pertanyaannya seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Lalu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini sudah di ujung ya Bu ya, Pak Bu. Nah, saya ingin merefleksikan dari pengalaman kita mengikuti diseminasi budaya positif ini. Nah, yang pertama, ada yang bisa menjawab. Yang pertama, ceritakan pengalaman yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin ada yang menjawab. Enggak, Ibu Zara? Pengalaman saya setelah mengikuti atau memperoleh kegiatan ini, yang pertama itu ilmu. Ya. Ada ilmu baru yang saya dapatkan. Kemudian saya mengetahui perbedaannya kegiatan kelas dan Peraturan. kelas. Bisa membedakan mana kegiatan kelas, mana peraturan kelas. Kegiatan kelas seperti apa, peraturan kelas seperti apa. Kemudian dari lima Budaya posisi kontrol. Nah, itu juga
yang sudah kami lakukan sebagai guru BK itu di posisi mana kami jadi tahu gitu. Terus yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah ini juga ada di posisi mana. Ya. Udah itu Bu. Ya, terima kasih Bu Zara. Lalu pertanyaan kedua itu bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Ada Pak Adi misalnya, mungkin nomor 2, nyaman. Ada lagi? Mungkin lanjut aja ya. Yang terakhir, yang ketiga, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses ini? Bu Ina? Pak Sani? Enggak. Pelajaran mungkin yang saya tertuju ke 5 posisi kontrol. Oh ya, Gitu. posisi kontrol. Jadi, sekarang saya tahu saya harus berada di posisi sebagai manajer. Tapi yang saya lakukan saat ini mungkin hanya masih sebagai pemantau, Pak. Ya. Karena contoh misalkan pada saat PKL anak tidak hadir gitu. Saya masih mengontrol dengan berkoordinasi dengan pembimbing di PT tersebut. Ya. Jadi sekarang mungkin saya lebih paham saya harus berada di posisi manajer dengan tuntunan ya Pak, tuntunan terhadap anak, alasannya seperti apa dan sebagainya. Ya. Mungkin pelajaran yang saya ambil. Ya, bagus sekali ya Pak Sani ya. Mungkin Bu Ina tadi ada? Pas aja. Oh, lanjut aja. Baik. Nah, yang terakhir, apa yang bisa Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, Pak Dadi. Yang saya bisa lakukan setelah mengikuti kegiatan ini ya, saya akan berubah semua mindset yang dulu dan ternyata lenceng ya setelah mendapatkan materi ini tidak sesuai dengan anjuran yang ada di sini. Ternyata ini sangat bagus dan saya yang akan dilakukannya itu meninggalkan semua kebiasaan yang jelek waktu dulu dan berusaha untuk menerapkan budaya Positifnya ya. Ya, sama-sama Pak Dadi. Mungkin dari kita juga sebagai guru posisinya itu belum apa ya, belum maksimal ya. Misalnya kita sebagai penghukum kadang kita juga suka menghukum anak-anak ya. Kalau misalnya berbuat kesalahan, ternyata di dalam pernyataan di sini tidak boleh untuk menghukum. Lalu kita sebaiknya kita sebagai manajer ya. Nah, selanjutnya apa enggak? Nah, terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin diseminasi ini cukup sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menerapkan di kemudian hari atau di pelajaran-pelajaran untuk keyakinan kelasnya ya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih juga telah hadir dalam diseminasi budaya positif ini. Mungkin itu saja ya. Sama-sama. Ya, semoga Bapak juga CGP-nya lancar. Amin, Ibu. Dengan lulus yang luar biasa. Ya. Mungkin bisa menyebarkan hal-hal tadi ya, budaya positif ke teman-temannya. Terima kasih ya Pak ya, semangat. Jadi mengimbaskan ilmunya ya Bu ya. Ya, mungkin nanti saya juga ya sama-sama Ibu. Mungkin nanti juga saya akan mengajak teman-teman saya ya Bu ya untuk mengikuti CGP ya Bu ya. Ini kan udah udah tanggal berapa ya Pak ya? Iya. Beberapa hari lagi. Ya, gitu. untuk Jadi, membuat esai ya Bu ya atau membuat RPL RPP ya. Ini teman Bapak butuh bantuan Ibu. Oh, butuh dorongan ya. Nanti saya motivasi lagi Bu. Ya, terima kasih atas masukannya ya. Nanti saya motivasi lagi teman saya Bu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bagi Pak, ini mau ngantar siswa yang terlambat. Oh ya, terima kasih Pak Adi. Silakan masuk. Nih.
Silakan duduk ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama, terima kasih juga Ara karena sudah memenuhi undangan dari BK. Iya Pak. Ya udah, kalau gitu kita bolehkah Bapak berbicara sejenak mengenai masalah-masalah yang sering terjadi, mengenai permasalahan kamu yang sering terlambat. Iya boleh Pak. Ya terima kasih. Memang di dunia ini tidak ada yang manusia yang sempurna ya Ara ya. Untuk itu Bapak ingin membantu mengatasi masalah-masalah kamu. Bapak tahu kamu punya alasan tertentu karena yang membuat kamu jadi kesiangan ke sekolah. Tentu saja Pak, ada alasannya. Baiklah, mari kita lihat apa saja faktor yang mempengaruhi kamu terlambat ke sekolah. Apakah ada sesuatu yang membuat kamu sulit untuk bangun pagi? Sebenarnya saya sulit tidur malam karena sering begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Kadang-kadang juga sulit untuk terbangun karena merasa lelah. Ya, saya paham. Mengenai tugas-tugas sekolah yang menumpuk, memang penting ya. Tetapi kamu juga harus memperhatikan kesehatan kamu, terus kebugaran kamu. Kalau seperti itu terus kamu nanti akan sakit. Apa yang membuat kamu merasa terganggu ketika kamu datang terlambat ke sekolah? Saya merasa malu karena selalu terlambat dan membuat teman-teman dan guru kesal. Saya juga merasa seperti orang yang tidak dapat diandalkan. Ya, saya paham. Namun kamu perlu ketahui ya, bahwa keterlambatan bukanlah satu-satunya penilaian atas identitas kamu. Kamu memiliki kualitas-kualitas yang dapat diandalkan. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang kamu dapat lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya pikir saya bisa mencoba untuk mengatur jadwal tidur dan waktu mengajarkan tugas dengan lebih efisien, Pak. Oh, baik, bagus. Itu adalah tindakan yang baik untuk mengatasi masalah kamu. Coba Bapak pengen tahu kamu ingin menjadi orang seperti apa ya? Saya ingin menjadi orang yang disiplin dan sukses di masa depan. Ya, apakah kamu yakin untuk membantu kamu menjadi lebih disiplin dalam waktu waktu tidur dan tugas? Saya yakin dengan mengatur jadwal tidur yang teratur dan membuat to-do list untuk tugas-tugas sekolah, saya bisa menjadi lebih teratur dan tidak terlambat lagi, Pak. Baik, untuk itu kita membuat keyakinan kamu sendiri bagaimana kamu menjalankan jadwal tidur yang teratur untuk membuat to-do list yang tadi kamu bilang ya sebelum kamu tidur. Baik, saya akan mencobanya. Kamu mencobanya ya, terima kasih. Untuk itu jangan lupa proses perubahan kamu itu membutuhkan proses ya, waktu dan kesabaran juga. Jika ada kesulitan, keterlambatan, jangan menyerah. Ayo kita berkomitmen bersama ya untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Terima kasih Pak atas bantuannya dan motivasinya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Sama-sama Ara. Saya yakin kamu dapat bisa melakukannya ya. Jika ada hal-hal yang ingin kamu bicarakan tentang masalah kamu, pribadi kamu, silakan datang ke ruangan BK ini. Bapak dan guru BK yang lain akan mendukung kamu. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Semoga kamu berhasil. Semangat ya. Iya Pak, saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.